Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya, tergantung kapan Anda menonton video pembelajaran kali ini. Oke, baik, berjumpa lagi bersama saya ya di mata kuliah probabilitas dan statistika. Kali ini kita masuk di pertemuan ketiga ya, yaitu lanjutan dari materi pengumpulan data untuk bagian yang kedua ya. Berarti yang kemarin, bagian pertama kemarin sudah kita bahas mengenai pengumpulan data untuk bagian pertama apa-apa saja, kompetensi dan juga yang diharapkan ya, menjadi pengetahuan bagi Anda semuanya. Oke, pada bagian kedua ini, dalam pengumpulan data, pada bagian kedua kita review sedikit untuk pertemuan yang sebelumnya ya, mengenai pengumpulan data. Kita review sedikit untuk teknik sampling ya, yang sudah kita bahas yang lalu. Jadi mana dalam teknik sampling ada dua ini ya, kategori atau dua kelompok dalam tekniknya. Yang pertama probability sampling, yang dimana ya penentuan penentuannya secara ini ya, yang secara seluruh populasi bisa menjadi sampel dengan secara acak dan tanpa memandang strata seperti itu ya. Atau ada juga dengan eh, tingkat bertingkat itu ya dalam penentuan sampelnya. Nah, kalau dalam non probability sampling sendiri ya itu yang mana seluruh populasi belum tentu bisa menjadi sebuah sampel ya. Ada beberapa kriteria tertentu yang bisa untuk memenuhinya menjadi sampel seperti itu. Dan masing-masing dalam kategori probability sampling dan non probability sampling itu masing-masing ada teknik yang bisa digunakan ya atau sub kategorinya gitu ya. Seperti simple random sampling sampai area sampling untuk yang kategori probability sampling, dan pada non probability sampling itu dari sampling sistematis sampai snowball sampling atau sampling dengan kaidah bola salju ya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga kemarin ya dalam pertemuan yang lalu juga sudah membahas bagaimana eh, mekanisme dalam penentuan jumlah sampelnya ya. Dari dua kasus ya, yaitu misalnya dengan perhitungan dan tanpa perhitungan ya. Ya dengan perhitungan ya ada kondisi yang dimana jumlah populasinya diketahui. Kemudian yang sampelnya bisa bertingkat ya, atau yang dihitung dia bisa sampel secara umum ataupun secara strata itu atau kelompok ya. Kemudian jumlah populasinya tidak diketahui. Ya, dari yang diketahui dengan yang tidak diketahui itu masuk dalam mekanisme dengan perhitungan ya dalam penentuan jumlah sampel. Lalu tanpa perhitungan ya, kalau dalam tanpa perhitungan itu ada kriteria ya, kriteria atau semacam apa namanya usulan dari peneliti-peneliti yang sudah mencetuskan ini ya, mencetuskan seperti rule gitu atau seperti aturan-aturan tersendiri yang dimana ya misalnya ya jumlah sampelnya sekian persen dari jumlah populasi seperti itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan range tertentu seperti itu. Kalau tanpa perhitungan, yang dimana kita tanpa memperdulikan berapa jumlah populasi yang ada seperti itu. Yang penting fokus dengan perhitungan sampelnya berapa persen dari jumlah populasi yang dihitung seperti itu. Nah, kemudian dalam pertemuan ini lanjutan dari pertemuan yang kemarin ya, konten ataupun juga ya poin-poin judul yang akan kita atau kompetensi yang Anda akan peroleh di pertemuan ini ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan metode pengambilan datanya ya, metode pengambilan data, kemudian ragam bentuk pertanyaan ya berkaitan dengan metode pengambilan data. Tentu yang ada beberapa metode, dari keseluruhan metodenya mekanismenya itu berbentuk seperti pertanyaan ya, yang ditanyakan kepada respondennya atau kepada objek penelitiannya. Kemudian ada panduan membuat pertanyaannya. Tentu ada mekanisme-mekanisme pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang bisa ditanyakan kepada responden seperti itu. Lalu bagaimana mendesain kuesioner tergantung skop ataupun juga persoalan atau mekanisme fakta yang akan diperoleh.
Dan kemudian di sini nanti ya akan menampilkan ya kita akan terangkan beberapa contoh bentuk kuesioner ya. Jadi dalam penyusunan kuesioner itu tentunya tidak sembarang jadi ya. Ada mekanisme dan ada juga aturan-aturan atau rule yang harus teori-teori yang harus diadaptasi gitu dalam kompetensi yang akan Anda dapatkan di pertemuan ini. Nah, kita review sejenak juga ya waktu di pertemuan pertama dan kedua kalau tidak salah sudah ada dibahas ya disinggung sedikit bagaimana gambaran dari metode pengambilan data gitu ya. Ada 4 secara besar garis besarnya yang akan dibahas di pertemuan ini. Itu ada di pengamatan. Nah, pengamatan sendiri ya kita yang lalu sudah bahas itu ya. Pengamatan yang masih dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel contoh-contoh metode pengambilan datanya ya untuk pengamatan sendiri atau yang disebut observasi gitu ya, yaitu mengamati secara langsung. Mengamati dalam artian di sini mempergunakan indera gitu ya. Indera kita bisa penglihatan ya, bisa indera penciuman, pendengaran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian untuk studi literatur sendiri ya berorientasi kepada dokumen-dokumen ilmiah seperti itu. Katakanlah misalnya seperti buku ya, jurnal, artikel ilmiah yang sejenis, kemudian katakanlah undang-undang seperti itu ya, atau peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan gitu ya, peraturan daerah juga termasuk ya. Pokoknya dia yang berbasis dokumen seperti itu, dokumen ilmiah tentunya ya, bukan dokumen yang sifatnya fiksi atau non fiksi ya seperti itu. Kemudian untuk kuesioner ya atau angket ya ini yang sangat familiar sekali ya, sangat familiar. Mungkin Anda pun juga mungkin sudah sering ya dalam hal di satu momen pernah mengisi kuesioner seperti itu atau survei ya. Survei secara dadakan atau secara ini ya, secara terukur seperti itu. Jadi untuk kuesioner atau angket yang modelnya ya model-model pertanyaan yang dimana sudah ada jawaban opsinya seperti itu ya. Tuh, kita akan lihat nanti untuk mekanismenya seperti apa untuk kuesioner ya. Lalu wawancara ya, metode untuk pengambilan data dengan wawancara, yaitu bertanya secara langsung gitu ya kepada narasumbernya atau kepada objeknya berkaitan dengan data yang kita inginkan seperti itu. Dan untuk teknis dan pedoman wawancara pun tentunya ada tata caranya ya. Tidak sembarangan gitu ya dalam mewawancara orang ya. Ada kaidah-kaidah dan ada langkah-langkah yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam wawancara karena wawancara cenderung subjektif ya subjektif secara teknisnya dan juga cenderung harus ini ya harus eh, menjaga perasaan seperti itu ya. Jadi ada sisi subjektivitasnya gitu ya. Dan ada tentunya teknik-teknik dan juga ada juga mekanisme-mekanisme yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hal wawancara. Yang nanti kita akan coba ulas secara ringkas ya. Nah, berkaitan dengan ya kita kembali ke sebelumnya dulu ya dengan metode pengambilan data yang mayoritas ini secara apa namanya secara teknisnya ini adalah berbentuk pertanyaan-pertanyaan ya itu baik itu secara lisan maupun tulisannya. Tentu dalam memilih bentuk pertanyaan ya ada beberapa apa namanya beberapa bentuk seperti itu ya. Di sini ada beberapa yang ditampilkan ya. Dalam pertanyaan ya kita bedakan ya antara pertanyaan dengan pernyataan seperti itu dalam hal penyampaian ataupun yang kita ingin tanyakan kepada seseorang ya, berkaitan dengan informasi atau fakta yang ingin kita kumpulkan seperti itu. Ada pertanyaan ya, ada pernyataan. Tentu kan itu dua hal yang berbeda tetapi saling berhubungan sebenarnya ya, antara langsung dengan tidak langsung seperti itu. Seperti itu. Ada beberapa contoh untuk pertanyaannya. Pertanyaan. Jadi untuk jenis-jenisnya ya jenis-jenis dari metode yang kita gunakan itu ada keterkaitan dengan bentuk yang
cocok untuk katakanlah untuk wawancara yang seperti apa, untuk kuesioner seperti apa, untuk observasi dan untuk eh, studi dokumen seperti itu ya. Apa kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai pertanyaan dan bentuknya seperti apa? Misalnya di sini ya, untuk pertanyaan tertutup ya, ini kita jabarkan aja satu persatu ya. Ya, pertanyaan yang pilihan jawabannya sudah disediakan. Misalnya ya, contoh nih ya, contoh di sini semua sudah saya buat ya. Contohnya seperti ini ya, ini. Ini kan pertanyaan yang ada jawabannya ya, ada opsinya gitu. Secara umum, iklan televisi memberikan informasi yang benar. Maka ada opsinya selalu benar, sebagian benar, besar benar, kadang-kadang benar, jarang yang benar, tidak pernah benar. Jadi kita hanya memilih yang mana yang menurut kita gitu ya, menurut kita ya atau menurut responden sendiri ya secara subjektif maupun objektif gitu ya. Itu dia disebut sebagai kelompok pertanyaan tertutup yang sudah ada jawabannya seperti itu. Ya umumnya seperti soal-soal pilihan ganda ya ataupun soal-soal yang sifatnya seperti ini ya. Kemudian ya untuk pertanyaan kontingensi ya, untuk pertanyaan kontingensi ini dia lebih ke ada satu kondisi yang mana kita bertanya dan kita bertanya kembali untuk memperjelas pertanyaan kita yang sebelumnya seperti itu. Contohnya di sini ada ya, saya sudah dibuat ya. Misalnya ya kita membuat pertanyaan yang di mana contoh, apakah Anda mengetahui tentang adanya buku sekolah elektronik misalnya? Nah, sebenarnya ada dua opsi di sini ya untuk opsi jawabannya yaitu pernah dan tidak pernah. Nah, kondisi ya di sini misalnya kalau pernah gitu ya. Ini ada kondisi yang mana pernahnya saja ya. Kalau pernah, maka dia akan ditanya kembali untuk mempertegas. Jika pernah, berapa kali Anda mengaksesnya dalam seminggu? Nah, itu dia. Ada opsi jawabannya lagi seperti itu ya. Itu kalau dia pernah. Kalau tidak pernah, maka pertanyaannya selesai. Itu tidak ada pertanyaan penegas lagi gitu ya. Tidak ditanya lagi tuh. Apakah Anda mengetahui tentang adanya buku sekolah elektronik? Responden misalnya jawab, tidak pernah. Gak ada lagi tuh harusnya di pertanyaan. Kenapa tidak pernah gitu ya? Nah, tidak perlu karena eh, pilihan ya pilihan opsi tidak pernah menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi pembahasan seperti itu harusnya. Kalau pernah ya ini yang dia yang disebut kontingensi itu ya satu pertanyaan itu ada satu pertanyaan lagi yang harus kita lontarkan untuk memperjelas gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya untuk kategori yang lain yaitu pertanyaan terbuka ya. Kalau pertanyaan terbuka ya pertanyaan yang jawaban terserah oleh responden ya. Jawaban tidak disediakan ya. Berarti jawabannya itu sifatnya esai gitu ya. Soalnya esai gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Mengapa Anda tidak memberikan suara pada pemilihan umum? Konteksnya tidak ada opsi jawabannya, maka bisa dijawab secara subjektif ataupun juga sebisanya ataupun seinginnya gitu ya, tanpa ada dipatok oleh opsi dari jawaban ya, dari pertanyaan itu. Nah, kira-kira seperti ini untuk memilih pertanyaan-pertanyaan dalam melakukan pengumpulan data ya, metode pengumpulan data baik itu mau dengan cara pengamatan ya, cara wawancara, kuesioner atau untuk identifikasi studi dokumen. Ya. Kira-kira seperti ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan ya. Oke, kita lanjut. Kemudian dalam panduan membuat pertanyaan ya ada kaidahnya tentunya sehingga ya pertanyaan yang kita ingin kita sampaikan atau kita lontarkan itu eh, erat dengan kaitannya dengan yang jawaban yang kita inginkan seperti itu. Jadi nggak sembarang tuh buat untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Ada kaidah-kaidahnya dan ada rule-nya atau aturan-aturan tertentunya. Misalnya ya, di sini ada 11 poin di sini yang kita ringkas ya. Misalnya pertanyaannya harus jelas. Tentu harus jelas ya, karena kita bertanya, artinya kita bertanya kita ingin menggali informasi yang nilai informasinya akurat gitu ya. Nilai informasinya sangat penting bagi kita. Maka pertanyaan harus jelas gitu ya. Lalu hindari pertanyaan ganda gitu. Ya, nanti kita akan lihat nanti ciri-ciri atau contoh-contohnya seperti apa ya di sini.
Lalu hindari pertanyaan yang mengarahkan. Ada konsistensi ya dalam bertanya. Kita bertanya tentang ini ya, jadi kita inginkan jawaban yang seputaran tentang itu. Jadi kita tidak mengarahkan ke satu hal seperti itu. Yang mengarahkan ke satu hal cenderung, maka cenderung kita mengharapkan jawaban yang kita inginkan ya, yang semau kita bukan jawaban dari responden ya. Maka itu eh, harus dihindari seperti itu ya. Karena itu nanti akan berpengaruh juga nanti kepada mood ya, mood atau kenyamanan dari si responden seperti itu. Kemudian cermat dengan pertanyaan sensitif ya. Ya, seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa dalam wawancara ataupun juga bertanya kepada orang, tentu kita harus utamakan juga perasaan ya. Penting sebenarnya itu sangat penting sekali karena kenapa? Eh, Demi tercapainya informasi yang kita inginkan ya, tentu kita menggunakan teknik yang sopan ya, teknik yang bersahaja dan bukan dengan teknik yang sensitif seperti itu. Sehingga kalau kita ucapkan pertanyaan-pertanyaan sensitif, maka akan mengundang respon si responden menjadi tidak baik responnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya harus realistis ya, harus realistis yang benar, bukan pertanyaan-pertanyaan yang ngasal atau ngada-ngada gitu. Kemudian melindungi kepentingan responden ya. Lalu pertanyaan harus relevan ya, harus nyambung. Kita tanya tentang apa, maka yang ditanyakan pun tentang harus itu juga, bukan pertanyaan hal yang lain. Kemudian pertanyaan singkat saja ya. Artinya ya dalam pengumpulan data ya sama seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dalam pengumpulan dalam survei tentu kita sedapat mungkin menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya ya agar efisien dalam pengumpulan requirement yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian pertanyaan mengacu tujuan risetnya berkaitan dengan tujuan riset atau penelitian yang kita lakukan ya atau mekanisme yang kita gunakan ini ya berdasar kepada tujuan itu ya jangan jangan melenceng ataupun jangan meleset ya dari tujuan yang kita tentukan dari awal. Lalu hindari kalimat negatif ya, kalimat negatif juga tentu harus dihindari karena kenapa? Hal-hal itu berkaitan dengan yang tadi ya, pertanyaan yang sensitif-sensitif itu, ya. Apalagi sensitivitas orang-orang pun juga tergantung ya, itu relatif. Jadi hindari kalimat-kalimat negatif seperti itu. Kemudian hindari kalimat bias ya, kalimat yang ambigu yang maknanya nggak tidak dipahami ya. Sehingga dari kesemua poin ini saling berkaitan dan juga saling apa namanya? Saling menguatkan gitu ya antara pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada responden ya sehingga diperoleh jawaban-jawaban yang berkualitas seperti itu. Kita menginginkan jawaban yang berkualitas, tentunya kita harus susun pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas juga tentunya. Maka 11 poin inilah yang mencakup untuk bagaimana kriteria-kriteria pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ditanyakan ya dan berkaitan dengan kualitas dari pertanyaan yang kita sampaikan gitu. Oke ya, jadi ya misal sini ya kita jabarkan ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Maksudnya bagaimana? Misalnya gini, pertanyaan yang harus jelas gini. Nah, ada di sini saya sampaikan contohnya ya. Misalnya contoh yang benar yang mana, contoh yang baik yang gimana ya. Misalnya dalam kaidah pertanyaan yang jelas itu begini contohnya ya. Misalnya kita bertanya tentang survei untuk stasiun TV ya kepada responden yang mana yang sering ditonton oleh katakanlah seorang responden gitu ya. Nah, di sini kita ceknya satu persatu. Misalnya di sini, ini contoh yang salah yaitu kita bertanya, misalnya stasiun TV apa yang paling sering Anda tonton? Salah. Di sini salah, salah kenapa ya? Karena ini kan pertanyaannya kan nggak jelas ya sebenarnya. Karena umumnya ya eh, para pemirsa ya menonton TV ya, yang ditonton itu kan acaranya ya atau programnya gitu ya, bukan stasiunnya yang ditonton gitu ya. Karena kalau stasiunnya ditonton ya apa value-nya seperti itu. Tentu kan tidak jelas ya maknanya pertanyaan ini. Stasiun TV apa yang sering Anda tonton? Stasiun TV.
Seperti itu. Bukan program dari stasiun TV apa yang sering itu. Karena kalau stasiun TV ini kan sangat bias sekali ya. Sudah bias dan tak jelas juga mau dijawab karena apa? Tidak spesifik untuk pertanyaannya. Jadi ini kurang jelas maksudnya gimana ya. Maka jangan melontarkan pertanyaan yang seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh yang benar. Misalnya stasiun TV apa yang programnya paling Anda minati? Karena kan jelas ya di sini ada programnya itu. Karena kan kita sebagai pemirsa televisi ya tentu kan menonton program ya kan acaranya ya bukan stasiunnya yang ditonton stasiunnya apa yang mau dilihat di situ gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Lalu berbicara tentang tadi ya pertanyaan yang harus jelas tadi pertanyaannya harus jelas maka kita identifikasi ya. Jadi misalnya ya satu pertanyaan itu tidak jelas ya di mana letak tidak jelasnya ada beberapa contoh misalnya di sini ya. Misalnya nomor satu ya, bagaimana pendapat Anda tentang rancangan undang-undang tersebut? Kan ini kan pertanyaan yang tidak jelas sebenarnya. Karena apa? Pertama, undang-undang yang dimaksud kita tidak jabarkan undang-undang apa ya? Karena undang-undang kan sangat banyak ya. Tergantung dari pembahasan kita apa, seperti itu pertanyaan kita apa, skop tentang apa. Nah, harus dipertanyakan karena undang-undangnya kan sangat banyak ya, poin-poinnya sangat banyak, ya, jenisnya sangat banyak. Nah, ini tidak jelas seperti itu. Yang jelas-jelas saja, misalnya undang-undang, katakanlah undang-undang misalnya undang-undang apa ya contohnya? Misalnya ya tentang undang-undang katakanlah rancangan undang-undang apa nih yang sangat dekat ya. Misalnya undang-undang Omnibus Law. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang rancangan undang-undang Omnibus Law? Ya, jadi dia sebaiknya dijabarkan spesifik undang-undang yang dimaksud itu rancangan undang-undang apa gitu ya. Karena kalau rancangan undang-undang saja tentu kan orang bingung ya, undang-undang apa yang dipertanyakan ini? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, apa yang Anda kerjakan minggu lalu ya? Ini kan sangat-sangat membingungkan sebenarnya. Karena kenapa? Karena kita aktivitas kita minggu yang lalu pun kita sudah lupa gitu ya. Tidak bisa menjabarkan kecuali aktivitas-aktivitas besar. Misalnya minggu lalu saya buat kondangan gitu ya. Oke, itu jelas ya. Tapi tidak seluruh kaidah memenuhi ya untuk kalau ditanyakan minggu lalu gitu. Jangankan minggu lalu, kadang kita pun 1 jam yang lalu kita sudah lupa aktivitas apa yang kita lakukan ya, yang aktivitas-aktivitas yang terukur seperti itu. Kemudian apakah Anda bekerja penuh atau paruh waktu ya? Sehingga ini pun juga dianggap tidak jelas karena bekerja bekerja apa yang dimaksud ya? Apa jenis pekerjaannya seperti itu. Misal ya, kita tadi di contoh nomor 2, misalnya apa yang Anda kerjakan minggu lalu, katakanlah minggu lalu dalam artian di sini spesifik harusnya, supaya terjawab misalnya, apa yang Anda kerjakan, misalnya tugas, apa tugas yang Anda kerjakan tugas kuliah, gitu ya, minggu lalu, ya, atau lebih spesifik begini, apa tugas dari mata kuliah probabilitas dan statistika yang Anda kerjakan minggu lalu? Jelas ya kan? Tugas dari mata kuliah PropStat gitu. Akan dijawab membahas mengenai pengumpulan data bagian kedua, misal seperti itu. Nah, sama juga dengan yang nomor 3, apakah Anda bekerja penuh atau paruh waktu gitu ya? Tidak jelas karena bekerja yang dimaksud di sini tidak jelas spesifik bekerja sebagai apa gitu ya. Jadi letak tidak jelasnya di situ karena sangat sangat meluas ya pertanyaan ini sangat meluas tidak spesifik sehingga jawaban yang dipastikan pun juga akan membingungkan seperti itu. Lalu hindari pertanyaan yang ganda ya. Misal contoh di sini ya, isi program televisi cenderung untuk saling meniru dan tidak mendidik. Ya. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Nah, kan ini kan pertanyaan ganda ini. Tentu di sini ya harusnya dalam artian jawaban setiap pertanyaan itu harusnya satu value gitu ya, bukan 2 value ini. Ini kan membingungkan ya. Anda setuju? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Harusnya kan ditanya aja, apakah Anda setuju? Apakah Anda tidak setuju? Mending seperti itu. Ini
dua value yang sangat bertentangan ya dipertanyakan, ya tentu suatu hal yang bingungkan ya. Makanya ini jadi nilainya ganda seperti itu. Jadi cukup tanyakan satu opsi aja. Apakah Anda setuju? Jika isi program televisi cenderung untuk saling meniru dan tidak mendidik, ya seperti itu kan lebih jelas ya. Itu. Lalu hindari pertanyaan yang mengarahkan ya, mengarahkan ke satu jawaban tertentu ya. Misalnya sebagaimana orang Indonesia, Anda menonton TV setiap hari. Itu kan ini jelas ya, jawabannya adalah eh, tidak perlu dipertanyakan gitu ya, karena ini menjurus ke dalam satu hal gitu ya. Jadi tidak perlu ditanyakan sebagaimana orang Indonesia Anda menonton TV setiap hari, seperti itu. Ya, tidak perlu ditanyakan. Kemudian ya cermat dengan pertanyaan sensitif. Misalnya ya hal-hal yang sensitif kan banyak ya. Hal-hal yang menyinggung perasaan, hal-hal yang menyinggung emosi segala macam gitu. Apalagi ditanyakan dengan cara yang tidak santun. Nah, itu siapapun respondennya pun akan keberatan dan akan apa namanya? Menghilang sendiri gitu ya. Sehingga kita tidak penuhi lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita dapatkan itu ya. Misalnya hal-hal yang sensitif ya banyak ya. Banyak sebenarnya ya contohnya yang paling dekat gitu ya. Ya, ya. Berapa penghasilan Anda sebulan itu kan hal yang sangat sensitif ya, karena kenapa ya bertanya langsung seperti itu. Maka ya untuk opsinya ya, katakanlah ketika kita ingin bertanya mengenai penghasilan ya, maka kita menginginkan jawaban yang mana cukup dalam bentuk range saja gitu ya, dalam hal menjaga perasaan seperti itu. Nah, misalnya contoh yang benar seperti ini ya, yang mana dari kategori penghasilan keluarga berikut yang paling sesuai dengan penghasilan keluarga Anda per bulan gitu. Maka kita tidak bertanya secara spesifik, maka bertanya secara range-nya. Biarkan respondennya menjawab itu. Maka dengan pertanyaan yang seperti ini ada range-nya, ya, maka bisa lebih menjaga perasaan dari responden seperti itu. Katakanlah misalnya di bawah 2 juta ya, katakanlah gajinya itu sekitaran segitu ya, maka dia cukup jawab yang range-nya saja seperti itu supaya menghindari yang namanya sensitivitas ya. Itu ya attitude dalam bertanya gitu. Lalu ya, pertanyaan yang harus realistis ya. Misal ya, misalnya berapa jam Anda menonton televisi minggu lalu? Ini kan tidak realistis ya, karena kenapa? Ya siapa yang bisa ingat gitu loh. Dan siapa yang apa pentingnya ya itu ya bahasa ini ya, bahasa realnya ya. Pentingnya apa saya menghitung jumlah waktu saya nonton televisi minggu lalu gitu ya. Kayaknya kan hal yang tidak realistis seperti itu ya. Hal-hal yang eh, kalau dipertanyakan ya kita katakanlah pertanyaan ini dipertanyakan kepada kita, rata-rata kita pasti bakalan jawab ini apaan sih gitu kan. Ya, seperti itu. Tapi kalau dengan contoh yang seperti ini ya, berapa jam Anda menonton televisi kemarin ya, kalau ini masih mungkin aja terjawab ya, berapa jam Anda kemarin ya, kalau kemarin mungkin oke, saya nonton televisi mungkin sekitar sekitar 1 jam 2 jam seperti itu. Kalau minggu lalu ya ini kan berarti kalkulasi 7 hari gitu ya, siapa yang bisa jawab gitu ya. Andai kata bisa dijawab pun mungkin jawabannya bukan jawaban yang objektif ya, tapi jawaban yang sangat subjektif seperti itu. Sehingga yang value-nya tidak begitu baik ya. Kemudian sorry. Nah, lalu hindari kalimat negatif ya. Negatif ya. Misalnya di sini ada contoh, apakah tampaknya mungkin atau tidak mungkin bagi Anda bahwa pembantaian Yahudi oleh Nazi tidak pernah terjadi? Padahal sebenarnya sudah terjadi kan? Ya, ngapain kita ini memang eh, apa namanya, mengimajinasikan andai tidak pernah terjadi seperti itu, ya, padahal sudah terjadi gitu ya. Nah, jawabannya kurang santun sebenarnya. Jawabannya. Pertanyaan ini kurang santun, maka misalnya contoh yang baik itu seperti ini. Apakah tampaknya mungkin bagi Anda bahwa pembantaian Yahudi oleh Nazi tidak pernah terjadi, atau Anda merasa Anda merasa pasti peristiwa yang terjadi? Seperti itu ya, karena ada kaidah yang di sini yang menyebutkan bahwa ada apa namanya? Ada misalnya
Ini kan berkaitan dengan pengetahuannya sejarah itu misalnya, yang mana yang sudah terjadi gitu, sehingga ada penegasan yang dimana apa Anda merasa pasti peristiwa tersebut terjadi seperti itu, kira-kira seperti itu ya untuk kalimat negatifnya. Lalu ada beberapa step di sini yang dalam mendesain kuesioner ya. Eh, Mendesain kuesioner tentunya kita sediakan pendahulu, nanti ya ada contohnya. Misalnya ada seperti izin gitu ya, pengantar di apa namanya, di dalam satu studi kasus misalnya. Kemudian ya tentukan format kuesionernya apa ya, formatnya mau seperti apa ya. Ada contoh nanti formatnya kita tampilkan. Lalu urutan pertanyaannya harus diperhatikan gitu ya. Misalnya dalam ada 10 pertanyaan ya, satu-satu pertanyaan itu urutannya sebaiknya dia yang pertanyaannya itu dari dasar ke inti, lalu ke apa namanya, dasar ke sampai pertanyaan yang sangat apa ya, sangat 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 penting seperti itu. Lalu sediakan instruksi yang jelas ya, ada pedomannya ya atau ada panduannya ya dalam buat kuesioner. Misalnya eh, clue yang dijawab hanya cukup satu seperti itu ya, jangan semua pilihan dicentang seperti itu atau bagaimana ya. Lalu uji coba kuesioner ya. Jadi ya sebelum kita ujikan di studi kasus yang kita apa ya, kita tujukan ya, coba-coba dulu ya untuk kuesionernya, ujikan di teman-teman sejawat seperti itu misalnya. 5 1 2 3 gitu ya. Misalnya 3 kuesioner ya, untuk melihat ya kira-kira dalam penyusunan untuk desain kuesioner itu apakah sudah lumayan cukup baik ya, atau sudah cocok atau sudah layak untuk dipublishkan gitu ya kuesionernya. Misalnya untuk pendahuluan kuesioner ya, umum ya, sangat umum sekali ya, itu sama seperti katakanlah meminta izin gitu ya, atau paling tidaknya pemberitahuan seperti itu bahwa eh, katakanlah ya kita ingin apa namanya, untuk menyebarkan kuesioner kepada responden begitu. Katakanlah misalnya untuk kebutuhan penelitian ya, penelitian skripsi atau apa gitu atau tugas akhir. Kemudian ya kita meminta ya kesediaan ya bagi ya objek-objek yang kita apa namanya, kita inginkan gitu ya sebagai responden untuk mengisi kuesioner itu ya sebagai data yang akan digunakan dalam penelitian ya. Lalu untuk apa namanya, untuk eh, contoh formatnya ya sangat umum sekali ya seperti yang saya tampilkan ini. Nah, kemudian untuk format kuesioner sendiri ya, formatnya tentu ada beberapa format yang apa namanya, yang digunakan ya dalam pembuatan kuesioner gitu. Katakanlah ya formatnya adalah pertanyaan yang kemudian ada opsi-opsi range jawabannya seperti itu. Kemudian dalam hal scope-scope tertentu. Misalnya kita ajukan ada 5 scope misalnya ya. Misalnya katakanlah di sini ada dalam hal, misalnya sini contohnya seperti ini ya, seperti pengembangan karir gitu ya. Jadi ada 5 pertanyaan, kira-kira responden memilih ya kalau dia 5 maka nilainya sangat baik gitu ya. 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 buruk gitu misalnya ya. Dan ini format kuesioner mungkin sudah sangat familiar mungkin di apa ya, di kita semuanya ya. Nah, kemudian untuk urutan pertanyaan ini ya, jadi urutan pertanyaan yang tidak tepat akan berpengaruh pada bias tidaknya jawaban dari responden. Jadi kalau di sini lihat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya kan ini dibuat berurutan ya. Artinya dari hal yang cukup cukup kecil dulu ya baru dia ke hal yang lebih besar gitu. Jadi enggak, penyusunan pertanyaan itu jangan, tidak boleh random gitu ya, karena eh, pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematik ya, secara hierarkis gitu, secara apa namanya, secara fundamental ya, maka responden pun jadinya bisa nyaman untuk menjawabnya ya.
Karena berkaitan juga dengan daya pikir seperti itu ya, daya pikir dari respondennya. Kita ambil contoh yang general seperti itu. Bahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira value-nya ringan ke yang agak berat seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini yang tadi ya, yang urutan pertanyaan itu ya, yang kalau dia tidak tepat maka dia akan membuat jawaban dari responden akan menjadi bingung seperti itu. Misalnya contoh ya, setelah responden menjawab beberapa pertanyaan mengenai munculnya fenomena kekerasan di masyarakat, responden kemudian diminta untuk membuat urutan berbagai masalah yang penting yang dihadapi Indonesia. Misalnya di sini kan ada beberapa skop di sini, misalnya komunisme, pemerintahan yang korup, kenaikan harga-harga, kekerasan di televisi, radikalisme ini. Nah, dalam contoh ini ya, tentu value yang terbesar ini ya adalah kekerasan di televisi yang akan menerima peringkat lebih tinggi dari yang seharusnya karena responden telah menerima pengaruh dari pertanyaan sebelumnya seperti itu. Contohnya misalnya. Kemudian di sini ya untuk instruksi kuesioner ya. Jadi instruksinya misalnya clue-nya gitu ya. Jadi misalnya kuesioner ini dijawab dengan cara bagaimana, disilangkah atau dicentangkah atau bagaimana gitu ya. Jadi ada instruksinya. Jadi sehingga untuk apa namanya, untuk jawaban ya, dalam menjawabnya responden tidak kebingungan seperti itu. Itu ya untuk apa namanya, untuk instruksinya ya, ada instruksinya. Ya, misalnya di sini ya untuk uji coba kuesioner ya, katakanlah sebelum kita ujikan ke studi kasus yang kita kehendaki ya, kita coba uji cobanya. Yang pertama uji cobakan kuesioner yang telah dibuat pada sejumlah kecil orang, katakanlah teman-teman terdekat dulu ya. Paling tidaknya melihat ya kira-kira ya dari sampel. Nah, bicara sampel ya, berarti orang-orang terdekat kita kan bisa jadi sampel ya. Kira-kira ya kuesioner ini mudah nggak dicerna? Bisa dicerna nggak kira-kira? Nah, seperti itu. Jadi perlu kita ambil sampel gitu, sampel untuk pengujian kuesioner itu ya sebelum kita ajukan, kita sebarkan ke studi kasus yang kita inginkan gitu ya. Lalu ya dalam uji coba kuesioner ya jangan beri penjelasan apapun pada mereka. Tunggu pertanyaan dari mereka tentang hal-hal yang tidak mereka pahami atau mengerti gitu. Jadi kita apa namanya, kita katakanlah kita berikan kepada sampel-sampelnya ya, sampel-sampel orangnya kuesioner ya, biarkan mereka membaca dulu gitu. Karena alangkah lebih lancarnya ya ketika mereka baca baru mereka pahami dulu, yang tidak paham mereka tanya. Artinya apa? Mereka membaca dulu kan, daripada kita panjang lebar terangkan clue-nya seperti ini, instruksinya begini 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 begini. Kita nggak bisa pastiin tuh mereka ini memang ngeh atau cuman apa, enje-enje aja, maksudnya supaya nggak terlalu banyak ini, terlalu banyak kata kalimat gitu ya. Yang pada akhirnya pada pengisian kuesionernya pun jadinya tidak maksimal ataupun tidak eh, sesuai dengan harapan kita gitu ya, karena jawabannya katakanlah ngasal gitu ya atau gimana ya. Maka biarkan ya dalam kuesioner ini ya, kuesioner yang dimana kita sudah asumsikan sudah benar ya untuk penyusunannya ya. Kalau penyusunannya sudah benar, tentu orang membaca kuesioner itu pun juga bisa paham dan dia tidak akan banyak bertanya gitu ya. Artinya bisa ini ya, bisa dijawab dengan baik seperti itu. Kemudian yang poin ketiga ya, hal-hal yang dipertanyakan tersebut perlu kita perbaiki lagi gitu ya. Jadi ya hal-hal yang tadi poin nomor 2 misalnya ada pertanyaan gitu ya, ada koreksi ataupun ada usulan ya, masukan, maka kita tampung gitu ya. Untuk kita perbaiki lagi dari susunan kuesioner yang kita buat sebelumnya ya. Jadi itulah gunanya sampel itu. Daripada kita ujuk-ujuk buat kuesioner ya, kegiatan untuk kuesioner kita langsung jatuhkan, sebarkan ke studi kasusnya dengan yang ternyata ya penyusunan kuesioner kita ini tidak begitu maksimal ya, sehingga orang pun jadinya malas menjawab gitu misalnya ya. Kemudian tidak menganggap penting dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dalam penyusunannya kita tidak uji coba dulu gitu ya. Jadi kita bisa siap
terima ya apa yang terjadi setelah kuesioner itu disebar seperti itu ya, di studi kasusnya. Jadi perlunya sampel itu ya di sini untuk sampel itu. Nah, itu yang tadi bagian dari yang kuesioner yang jadi di sini ya untuk wawancara sendiri ya dari wawancara eh, dalam pedomannya ya atau tata cara wawancara tentunya ada tata caranya yang dimana dalam wawancara itu ada beberapa eh, syarat ya di sini misalnya penampilan dan tingkah laku ya itu sangat berpengaruh sekali dalam hal mewawancara ya karena memberikan respon yang positif seperti itu ya dari segi penampilan dan tingkah laku gitu ya. Jadi penampilan penting juga ternyata untuk mewawancara orang gitu ya. Kemudian pewawancara harus memahami pedoman dan panduan wawancaranya. Artinya harus memahami pedoman atau panduan wawancara yang dibuat supaya ini tidak melenceng kemana-mana gitu ya pembahasan ataupun juga eh, apa hal-hal yang ingin diperoleh seperti itu. Jadi nggak ngalor ngidul gitu aja ya. Jadi harus ada pedoman, ada panduan sehingga kita tidak melenceng tercapainya yang informasi yang kita inginkan dan juga ditambah dengan efisiensi waktu juga ya itu sangat berpengaruh sebenarnya dalam hal kenapa perlu dibuat pedoman atau panduan itu. Jadi kita bertanya nih, kita udah rumuskan jawaban pertanyaan-pertanyaan, maka kita hanya bertanya di area itu. Jadi kita wawancara beda dengan hal misalnya vlog ya atau podcast gitu ya beda sekali ya. Itu yang dia dalam hal durasi waktunya itu tidak ditentukan. Sementara dalam hal wawancara seyogianya yaitu ada batasan-batasan gitu ya. Batasan waktu, batasan pertanyaan dan juga hal-hal yang kita pastikan tidak melenceng dari yang kita tanyakan gitu ya. Lalu ada transkrip rekaman atau dokumentasi ya administrasi maupun kegiatan ya. Artinya ada bukti fisik yang dimana dalam wawancara itu ada notulensinya sehingga ketika kita ingin mendeskripsikan kembali ya hasil dari wawancara itu bisa menjadi rapi seperti itu ya untuk apa namanya kegiatan wawancara yang sudah dilakukan gitu ya. Lalu permintaan penjelasan gitu ya. Jadi artinya permintaan penjelasan dalam artian di sini untuk memperkaya informasi yang akan kita peroleh ya. Jadi bagaimana dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada hal-hal mungkin yang lebih fundamental gitu ya. Itu. Jadi seperti itu untuk panduan wawancara ya secara singkat ya. Oke, ya. Lalu pada bagian pengujian aplikasi ya di sini untuk pengujian aplikasi yang dimaksud adalah untuk menilai apakah aplikasi ya katakanlah sebuah aplikasi yang kita bangun itu sudah apakah eh, sebagai sejauh mana ya user dalam penggunaan dan juga kemampuan user dalam menggunakannya. Jadi dalam aspek pengujian aplikasi di sini ya berkaitan dengan dalam statistikanya ya ada dua orientasi penilaian dalam pengujian aplikasi. Yang pertama ada user testing dan usability testing ya. Kalau user testing dia berkaitan dengan apakah sebuah aplikasi itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari user ya kebutuhan ya berdasarkan kebutuhan. Dan untuk usability testing itu ya berkaitan dengan apakah user sejauh mana user dapat mempergunakannya gitu ya. Jadi antara user testing dan usability testing ini antara kebutuhan dengan penggunaan seperti itu. Katakanlah dalam apa ya dalam wujudnya katakanlah misalnya kita beraplikasi web ya, web atau aplikasi mobile seperti itu ya. Jadi kita ujikan untuk aplikasi yang kita buat ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari klien katakannya atau dari seorang user yang punya project katakanlah ya. Nah, kita sebagai developer ya membuat sistem ya kemudian kita ujikan ya apakah dengan beberapa pertanyaan apakah eh, aplikasi yang dibuat ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan user seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk user testing gitu. Maka ada beberapa nanti pertanyaan-pertanyaannya yang berkaitan dengan aspek kebutuhan ya kebutuhan sistem. Misalnya ya aplikasinya apakah memang sudah
sesuai dengan yang direncanakan ya. Lalu ya kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya speknya apakah sudah memenuhi, kemudian apakah sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya gitu ya. Nah, untuk usability testing ya kita mengujikan ya dari segi aspek dari penggunaannya ya. Misalnya apakah user mampu menggunakannya dengan apa ya, dengan melihat dari sisi interface-nya seperti itu, apakah ada kemudahan dalam menggunakan aplikasi berdasarkan interface yang sudah dibuat. Kemudian apakah user ya mempunyai kebolehan dalam kemudahan dalam penggunaan aplikasi tanpa user itu harus bertanya banyak kepada kita yang membangun sistem gitu ya. Ya dengan adanya interaksi antara user dan sistem seperti itu ya. Jadi berbicara tentang penggunaannya kalau untuk usability testingnya. Kemudian ya dari pengujian aplikasi, katakanlah misalnya di sini ada skenario-nya yaitu aplikasi berbasis web ya atau web based ya. Jadi mana ya dalam pengujian aplikasi web ya secara yang kita tahu ada dua aspek ya. Katakanlah ketika website masih dalam bentuk uji coba ya atau masih dalam bentuk lokal ya di dalam localhost ya yang sudah kita ketahui bersama ya. Yang dimana dalam pengujian-pengujiannya ada beberapa kriteria penting di sini pengujian untuk aplikasi webnya ya ketika masih dalam di localhost ya misalnya di sini ya pengujian usability ya usability tadi sudah kita bahas yaitu mengenai kemampuan atau kegunaan ya penggunaan dari aplikasinya apakah user sudah begitu memahami ya. Lalu pengujian sistem navigasi atau struktur ya misalnya dalam pengujian letak-letak menu ataupun juga sidebar seperti itu atau letak dari halaman-halaman yang bisa diakses ya dalam pengujian aplikasi berbasis web ini. Kemudian pengujian grafik desain ya. Desain visualnya berkaitan dengan interface ini ya untuk sistem ya. Apakah desain grafisnya, desain visualnya menarik? Apakah sesuai dengan kaidah ini ya, kaidah peletakan posisi ya, seperti itu, posisi dari desainnya seperti itu. Lalu pengujian konten ya, apakah kontennya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian pengujian compatibility ya, apakah aplikasi ini kompatibel terhadap berbagai platform gitu ya, dengan spesifikasi tertentu ya. Misalnya apakah bisa digunakan di browser ini gitu ya, browser. Nah, kadang-kadang ya di website ini ada juga sensitivitas ya terhadap browser karena website misalnya browser bisa dibuka ketika kita akses di katakanlah Google Chrome dia lancar-lancar saja gitu ya. Ketika kita akses di katakanlah Microsoft Edge kadang ada yang beberapa yang miss gitu. Kita ujikan di browser Mozilla Firefox gitu ada sedikit perbedaan gitu ya. Kita ujikan di Safari yang untuk macOS ya berbeda lagi aspeknya seperti itu. Jadi diuji apakah kompatibilitasnya terpenuhi itu. Maka biasanya kalau dalam web ya atau sistem atau aplikasi untuk compatibility ini kadang kan kita ada satu kriteria yang mana minimal spek gitu ya, minimal spek misalnya minimal Windows 10 gitu ya. Minimal browsernya Google Chrome gitu. Jadi ada kriteria-kriteria yang ditentukan seperti itu untuk batasan untuk di device mana dia bisa diakses gitu. Kemudian pengujian loading time ya, apakah dalam pengaksesan pengujian dari sistem itu apakah dalam load ya aksesnya apakah cepat atau lama seperti itu berkaitan dengan kapasitas dari spek yang ditentukan gitu ya. Kemudian pengujian fungsionality ya, fungsionalnya bagaimana ya dari segi aspek kan ada fungsional dan non fungsional seperti itu. Jadi diujikan ya apakah dari segi katakanlah dari segi safety
dari segi apa lagi ergonomi dan macamnya itu sudah Anda bahas ya untuk bagaimana fungsional dari apa ya, pembangunan aplikasi. Kemudian pengujian accessibility ya, bagaimana aksesnya, apakah cenderung cepat atau lambat seperti itu ya. Kemudian akses untuk kebutuhan yang diinginkan apakah terpenuhi ya. Kemudian pengujian interactivity ya. Apakah aplikasi itu interaktif ya? Apakah katakanlah ini berkaitan juga dengan interface ya grafik desainnya. Apakah interaksinya ramah seperti itu ya? Misalnya ya ketika ada sebuah perintah yang kita gunakan, lalu apakah ada notifikasinya seperti itu? Kemudian apakah eh, interface-nya atau notifikasinya ini eh, membuat kita ya atau pengguna itu paham ya, sehingga ketika notifikasi ya ada aksi yang dilakukan oleh user di dalam pengujiannya, pengujian sistemnya, sehingga user itu pun tahu oh maksudnya apa seperti ya, apa yang dimaksudkan dengan perintah yang dilakukan ya, maka dia munculkan notifikasi menandakan bahwa sistem ini interaktif itu ada memenuhi unsur kaidah interaksi manusia dan komputer gitu misalnya ya, itu di localhost ya. Kemudian ya pengujian di internet atau katakanlah ya website itu sudah kita apa ya di hosting gitu ya sehingga dapat diakses secara online gitu. Kalau dalam localhost tadi kan tidak bisa secara online ya masih dalam bentuk lokal ya. Nah, kalau pengujian internet ya kira-kira misalnya ya untuk validasi HTML dan XHTML-nya bagaimana, lalu validasi CSS ya mengenai tampilan, lalu validasi accessibility-nya bagaimana ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara web yang masih dalam mode localhost dengan mode yang sudah online gitu ya. Kira-kira seperti ini untuk mode pengujian aplikasinya ya. Jadi masih banyak kriteria ya di sumber-sumber lain yang eh, bisa diadaptasi gitu ya. Tidak hanya terpaut di sini, tapi ada juga banyak referensi yang lain ya untuk apa poin-poin pengujian untuk aplikasi berbasis web misalnya ya, atau aplikasi apapun itu. Nah, misalnya ada contoh kuesioner di sini ya. Katakanlah ini ada contoh kuesioner penilaian aplikasi ya, aplikasi e-government pemerintah kota XYZ ya katakanlah contohnya, nah kotanya disamarkan gitu ya. Ya di mana di sini untuk kriteria penilaiannya itu ditentukan berdasarkan aspek-aspek ya. Ya mungkin kalian pun juga yang sudah pernah mungkin ya mungkin pernah melihat contohnya yang seperti ini ya untuk kriteria penilaian kuesioner untuk penilaian aplikasi seperti itu. Kira-kira seperti contohnya. Itu dikelompokkan berdasarkan aspeknya. Dari segi aspek apa saja, misalnya ini ditentukan ya. Itu kan dengan aspek-aspek urutannya apa saja itu ada ketentuan ya yang sudah kita bahas yang di slide yang sebelumnya, slide sebelumnya maksudnya. Misalnya ya unsur pertama adalah kecepatan speed. Jadi disusunlah, dirumuskanlah untuk pertanyaan-pertanyaan SOP ya, dari scope itu. Misalnya membuka halaman awal website ya, membuka konten website, hasil pencarian informasi, dan kemudian unduh data, misalnya gitu ya, sampai di apa namanya, di aspek apa ini, hits gitu ya, seperti itu, di aspek terakhir ya, aspek 11. Lalu untuk jawabannya, jawaban dari apa namanya, responden ya, ini dikelompokkan berdasarkan kategori ya, kategorikal ya, misalnya sangat baik sampai sangat kurang baik ini, dengan bobot contohnya itu misalnya sangat baik skornya 5 gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sangat sudah umum sebenarnya. Cuman yang umum ya meskipun penyusunan kuesionernya ini sudah sangat umum tapi untuk aspek-aspeknya perlu diperhatikan gitu ya. Ya, aspeknya tidak sembarang gitu. Ada kaidah-kaidah tertentu. Kemudian untuk contoh kuesioner usability testing yang menggunakan sistem usability scale berbasis skala gitu ya, skalanya 1 sampai 5 gitu. Jadi katakanlah di sini untuk apa namanya ada salah satu contoh ya. Ini kuesioner untuk usability testing ya. Jadi responden diminta untuk menilai dari pengujian aplikasi
penggunaan salah satu penggunaan aplikasi itu ya. Kemudian masing-masing poin ya, responden bisa memberikan nilai dari range 1 sampai 5 ini. Kalau range-nya 1 ya eh, sat- eh, katakanlah ini kan kata ganjil ya nilainya. 1 sampai 5 nilainya ganjil ya. Jadi kalau kita ambil nilai tengah misalnya 3 ya, 3. Karena ini kebetulan ganjil, maka untuk mengambil nilai netralnya itu mudah ya, jadi 3 gitu. Beda kalau dia nilainya genap ya 1 sampai 4, maka akan kesulitan untuk menentukan nilai netralnya di mana. Katakanlah 3 ini netral ya. Katakanlah 3 itu cukup gitu ya. 4 dan 5 ini maksudnya ada nilai yang sangat bagus gitu. Di bawah 3, 2 dan 1 itu nilainya sangat lemah gitu ya. Ya, jadi kalau dia nilainya 5, maka katakanlah penilaiannya bagus gitu. Strongly agree ya. Tentang setuju tidak setuju ini maksudnya. Ya, seperti itu. Berbasis bobot ya. Berbasis skala atau bobot. Nah, pertanyaannya ya apakah pertanyaan yang seperti ini boleh dibuat dalam bahasa Indonesia? Ya boleh-boleh saja ya. Tidak ada masalah. Yang penting pengukurannya jelas dan responden memahami gitu. Kemudian contoh kuesioner untuk pengujian e-learning ya. Ya, hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yang mana dalam pengujiannya menggunakan aspek-aspek tertentu ya. Dengan apa namanya, poin-poin bobot untuk penilaiannya pun juga jelas seperti itu. Nah, untuk usability ya ini sama juga ya, tidak begitu banyak penjelasannya di sini, hanya eh, indikatornya dan juga pertanyaan-pertanyaan sub dari indikatornya. Nah, tadi kita berbicara ya di bagian-bagian seperti ini, tadi ada pengukuran ya, skala pengukurannya. Maka dalam skala pengukuran untuk kuesioner pun juga ada beberapa aspek, ada beberapa jenis. Ya, di sini ada 5 jenis yang akan kita bahas untuk skala pengukuran. Jadi ini bisa digunakan dalam kasus-kasus tertentu gitu. Jadi tidak sembarang ya, buat-buat skala pengukuran sendiri gitu ya. Kalaupun ada dalilnya ataupun ada referensinya, paling tidaknya jelas seperti itu ya, berdasar gitu ya, ada dasarnya ya. Jadi untuk skala pengukuran sendiri di sini yang kita akan bahas ya, untuk ada 5 macam ya, ada lima jenis ya dari sekian banyak jenis pengukuran. Nah, jadi ada 5 jenis pengukuran, yaitu peringkat sederhana sampai ya skala pengukuran Thurstone ya. Satu-satu akan kita bahas. Untuk skala pengukuran peringkat sederhana ini ya, ini sangat umum sekali dan sangat banyak digunakan ya. Dalam definisinya, yaitu tipe skala yang digunakan merupakan pertimbangan personal nih, secara personal ya. Misalnya di sini ya skalanya itu ya lebih mudah gini ya. Lebih mudah mengingatnya yaitu adalah misalnya begini ya, contohnya yang pakai bintang-bintang ini. Itu. Bintang-bintang biasanya sering kita temui di aplikasi-aplikasi yang udah tenar ya, misalnya seperti Gojek, Grab, bintang 5-nya Pak, bintang 5-nya Bu, Mas, Mbak gitu ya. Itu sebenarnya skala pengukuran tuh ya, tentang tingkat kepuasan gitu ya. Yang mana di sini untuk penentuan apanya, penentuan skalanya itu tergantung ya. Apakah 1 hingga 3, 1 sampai 5, sampai 7, sampai 100 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi secara personal ya, ini untuk penentuannya, dan ini eh, pertimbangan personal ya, artinya ini dalam kasus-kasus tertentu yang misalnya kalau kita gunakan untuk apa namanya, untuk skala pengukuran untuk aplikasi ini ada beberapa hal yang mungkin tidak tepat gitu. Jadi ini lebih digunakan dalam hal misalnya kepuasan gitu ya. Kepuasan terhadap suatu layanan gitu. Kalau untuk pengukuran objektivitas ya, misalnya seperti usability testing, user testing, yang seperti ini kurang tepat digunakan ya, karena kita tidak bisa ukur eh, penilaian itu berdasarkan skala ya. Skala apa ya? Skala kategori ya. Dari sini hanya cukup
apa namanya, penilaian secara personal ya, tentang hanya kepuasan saja nih. Jadi tidak seluruh hal bisa digunakan ya dalam skor pengukuran yang peringkat sederhana ini ya. Begitu. Kemudian skala pengukuran ya, skala Likert ya, yang dimana di sini peneliti merumuskan sejumlah pernyataan ya, pernyataan. Jadi kita hati-hati antara pertanyaan dengan pernyataan seperti itu. Ya, jadi mengenai topik tertentu dan responden diminta memilih apakah responden misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju gitu. Ada sebuah pernyataan ya, lebih umumnya digunakan untuk skala Likert ini dalam skop pertanyaannya dalam bentuk pernyataan gitu. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Lalu setiap pilihan jawaban memiliki bobot yang berbeda dan seluruh jawaban responden dijumlahkan berdasarkan bobotnya sehingga menghasilkan skor tunggal mengenai satu topik tertentu gitu. Jadi katakanlah misalnya sangat setuju ya sampai sangat tidak setuju kan ada 5 ya, 5 kategori. Katakanlah ya misalnya sangat setuju bobotnya 5. Jadi semakin ke bawah makin turun 4, 3, 2, 1 gitu sampai sangat tidak setuju itu poinnya 1. Nah, tapi dalam skala Likert ini ya kita perlu teliti ya bahwa apakah pernyataan yang apa namanya yang disampaikan itu apakah dia yang condong di pernyataan positif atau negatif. Jadi gitu. Jadi pernyataan itu bergantung pada kategorinya positif atau negatif. Jadi untuk opsi-opsi jawabannya pun juga berbeda. Kalau dia positif ya, kalau dia pernyataannya positif, misalnya gini, hanya warga negara Indonesia yang diperbolehkan memiliki status NTP. Ini kan positif ya, artinya apa? Berkesempatan yang sama untuk seluruh warga negara. Jadi untuk skala apa namanya? Skala ukurannya dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju itu sangat setuju itu kan berarti menandakan positif ya, positif sampai makin turun maka bobotnya semakin turun. Jadi sangat setuju bobotnya lebih banyak, maksimal ya 5, 4, 3, 2, 1. Itu kalau pernyataan positif. Kalau pernyataan negatif ya kebalikannya, misalnya melarang warga negara asing memiliki saham BUMN merupakan hal yang buruk bagi iklim usaha. Ya, ini kan buruk ya karena dalam kenyataannya ya warga negara asing pun boleh punya saham gitu ya karena itu adalah masuk dalam investasi gitu. Maka ya ini adalah pernyataan negatif karena mentiadakan gitu ya yang sebenarnya boleh ya. Maka dia untuk poin-poinnya pun jadi kebalikannya ya, yaitu sangat setujunya bobotnya paling kecil sampai sangat tidak setujunya poinnya yang lebih besar. Jadi dilihat dari segi pernyataannya gitu ya. Jadi penentuan bobotnya pun juga bergantung pada pernyataan yang dibuat ya, pernyataan yang dilontarkan itu apakah positif atau negatif. Itu yang untuk skala Likert. Kemudian ada skala pengukuran diferensial semantik ya, yang mana di sini untuk menghitung skor total kita harus mengurangi nilai dari setiap pilihan berkutub negatif pada deretan kiri. Nah, jadi simpelnya begini ya. Jadi katakanlah misalnya kita ingin menilai atau mengulas bukan mengulas ya, sorry, nilai saja, yaitu majalah Tempo. Katakanlah majalah Tempo ini ya ada beberapa kriteria yang mana diujikan ya. Ada 2 blok deh. Satu yang pertama di sini, satu lagi di sini ya. Itu skala penilaian ini ya, kalau dia makin condong ke kanan, maka nilainya adalah maka penilaiannya lebih condong ke arah sini gitu ya. Kalau dia lebih condong ke sini, maka penilaiannya ke sini gitu maksudnya ya. Dengan masing-masing kolom atau kolom penilaian ini menentukan posisinya ya, posisinya lekat di mana ya. Jadi yang kita silang ini ya kalau misalnya dia arahnya mau ke sini, maka dia lebih ke kategori-kategori ini ya. Maka di sini ya untuk apa ya? Untuk lebih apanya ya? Lebih amannya yaitu kita harus tahu dulu untuk posisi netralnya di mana dulu nih. Ini karena di sini ada berapa blok nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya. Jadi kalau 6 maka kita tentukan ya apakah nilai tengahnya itu adalah yang 3 atau 4 gitu ya. Lebih mudahnya kalau dia menggunakan ganjil ya. Kelipatan ganjil.
Sehingga untuk nilai netralnya bisa dipahami dan penilaiannya pun nanti bisa lebih kita pahami ya arah condongnya kemana ya. Pokoknya kalau dia condong ke kiri, dia pasti kategorinya ke sini ya. Kalau dia condong ke kanan, maka kategorinya ke sini seperti itu. Nah, misalnya contohnya dalam hal penilaian pertama ya, apakah majalah Tempo informatif atau tidak informatif ya. Maka kalau dia arahnya ke sini ya, arahnya ke sini, maka disebut kategori-kategori yang demikian itu ya. Ya itu dia, namanya disebut diferensial semantik. Kemudian ya masing-masing dari total skornya nanti ketika sudah ditentukan arah-arahnya kemana, maka tinggal dikalkulasikan skornya ya. Kalau dia skornya arah ke sini, maka skornya 5 gitu ya. Kalau skornya ke sini 3 gitu ya, condong ke sini, kanan ke kiri. Kalau dia condongnya apa namanya? Condongnya ke arah yang kurang gitu, maka ada pengurangan seperti itu. Lalu ya skala pengukuran untuk Goodman ya, yang mana skala yang menggunakan serangkaian pernyataan yang telah terkait dengan satu topik atau isu tertentu dan kemudian disusun menurut derajat intensitasnya ya. Ya ada kalimat ada kata yaitu terkait dengan satu topik atau isu tertentu ya. Misalnya contoh di sini ya, bayangkan Anda bertemu mantan aktor terorisme dan lingkari pernyataan berikut ya, dalam hal apa Anda masih bisa menerimanya berada di lingkungan Anda gitu ya. Karena tadi mantan aktor terorisme itu. Nah, jadi apa ya? Satu sikap yang berhati-hati itu ya. Nah, jadi masing-masing di sini ya kita diminta ya untuk menentukan sikap gitu ya. Berdasarkan disusun berdasarkan derajat intensitasnya. Misalnya kita anggap dia sebagai apa ya? Sebagai turis yang berkunjung di Indonesia kah? Menjadi WNI kah? Menjadi karyawan di tempat saya bekerja sampai menjadi sahabat Anda. Jadi ditentukan ini kan berdasarkan intensitas ini. Jadi ditentukan berdasarkan ini bagaimanakah sikap Anda gitu ya. Misalnya ya, kalau saya jumpa mantan aktor terorisme ya saya anggap dia seperti apa namanya? Katakanlah menjadi eh, warga negara misal tergantung ya topik dan isunya apa. Kemudian skala pengukuran Thurston ya, yang dimana di sini ya responden diminta untuk memilih apakah setuju atau tidak setuju dengan sejumlah pernyataan lagi ya. Kemudian setiap pernyataan memiliki nilai poin bobot yang berbeda-beda. Misalnya contoh di sini ya untuk soalnya misalnya di sini ya, ini pernyataannya, ya ini bobotnya gitu ya. Nah, ini kita centang di sini mana yang menurut kita eh, yang kita setujui seperti itu. Kemudian nanti bobotnya nanti akan mengikut ya kita misalnya kita centang ini maka nanti yang hal-hal yang kita centang ini nanti bobotnya yang dihitung seperti itu. Misalnya ya metode riset adalah kuliah yang paling menantang bagi saya tahun ini gitu. Nilai bobotnya 9,8 gitu. Karena bisa dapat 9,8 nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk mengetahui hasil pengukuran, peneliti menjumlahkan skor atau bobot dari setiap pertanyaan yang disetujui responden gitu ya. Maka misalnya yang kita centang ini adalah 1 dan 3, maka nilai 9,8 dan 6,0 nanti dijumlahkan kemudian dibagi pembagiannya tergantung gitu ya. Nah, misalnya di sini ya untuk bagaimana penentuan bobotnya ya. Nah, jadi untuk pengukuran Charleston ini ya masing-masing pertanyaan itu bobotnya bisa berbeda-beda tergantung ya ada tergantungnya. Ada ininya ada syaratnya yang mana peneliti menuliskan pernyataan-pernyataannya. Lalu meminta sekelompok orang yang bertugas sebagai penilai atau raters ya untuk memberi nilai dari 1 hingga 11. Katakanlah berarti ada respondennya, ada ratersnya ada 11 gitu. Pada setiap pernyataan berdasarkan keras atau lunaknya satu pernyataan. Kemudian ya maka bobot atau nilai dari pernyataan adalah rata-rata nilai dari para penilai atau raters. 1 hingga 11 ini ya untuk apa namanya katakanlah untuk raters ini berarti kita ambil sampel berarti ya. Ambil sampel dan sampelnya ya ini karena ini apa namanya
pernyataan-pernyataan yang sifatnya objektif, ya maka penilaian yang kita tentukan pun juga yang tentunya bisa memberikan penilaian objektif seperti itu. Ya, tergantung bidang masing-masing ya. Kalau kita di bidang akademik ya, tentu yang kita mintai sebagai penilai ya, yang bisa menilai secara objektif ya, misalnya seperti ketua program studi gitu ya, ketua jurusan, pokoknya sivitas akademika ya, pokoknya gitu misalnya. Ya, tergantung kasusnya apa ya. Maka mereka yang memberikan nilai ya, katakanlah kita memberikan range nilainya 1 hingga 11 gitu dari masing-masing pernyataannya ya. Maka dari rata-rata dari hasil penilaian dari penilai itu ya, misalnya pernyataan nomor 1 ya, rata-rata penilai setelah kita jumlahkan ya, memberikan nilai rata-rata itu 9,8 itu. Maka itulah kita jadikan sebagai bobot untuk pernyataan-pernyataan yang kita susun itu. Sebelum kita pertanyakan ya untuk seluruh pernyataan-pernyataan ini ke responden yang kita tuju gitu ya. Ya, hampir-hampir sama ya dengan ini ya, dengan bagaimana uji coba kuesioner ya, yang dimana kita butuh sampel sebelum kita mengujikan kuesioner itu kepada responden yang sesungguhnya. Kita tentukan dulu untuk uji kuesioner itu apakah perlu perbaikan ya, perlu pemaksimalan ya, sebelum disuguhkan kepada responden yang sesungguhnya. Nah, seperti juga untuk pengumpulan terus-terusan ini, dalam hal penilaian bobotnya kita susun terlebih dahulu dengan uji coba ya. Itu kan berarti kan tadi orang yang bertugas sebagai penilai ini kan bisa dikatakan sebagai penguji coba itu ya. Uji coba tergantung mau uji cobanya berapa kali dan berapa orang ya. Dan untuk range nilai pun juga tergantung sebenarnya ya. Nah, jadi dia berpengaruh kepada penilainya ya, penilaian yang kita tentukan itu. Tergantung objektifnya kita dalam menentukan siapa yang sebagai penilainya gitu ya. Itu untuk Georgetown ya. Oke, baik, untuk materi pertemuan ketiga dalam hal pengumpulan data bagian kedua ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika diskusi boleh dipertanyakan ya di grup ataupun di manapun itu ya. Oke, baik ya. Komunikasi kita hanya lewat grup ya, boleh dipertanyakan di grup saja gitu ya. Atau mau langsung ditanyakan kepada saya juga boleh. Baik, sekian untuk video materi pertemuan ketiga ya dalam topik pengumpulan data bagian kedua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.